Tuh teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mendekat pada Quran. Ya, sebuah usaha untuk sedikit mendekat lewat terjemahan Al-Quran lah ya. Kita coba refleksikan. Kemarin kita sudah bahas sampai ayat 29 ya di surat Al-Baqarah. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian berikutnya. Ini kurang lebih kalau saya lihat ada sekitar 10 ayat ya kayaknya ya, tentang kisah Nabi Adam. Udah di video kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kalau saya coba renung-renungkan ya, refleksikan, saya mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif sih kalau kita baca tafsir, kemudian kita dengarkan juga ulasan para ustadz ya. Tapi kalau kita coba membaca dari terjemahnya saja gitu, saya memandangnya kok begini ya. Jadi di awal kan Al-Baqarah itu bicara soal petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Ada ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian disebutkan juga, diuraikan dengan sangat panjang ciri-ciri orang yang kembalikannya, yang kafir, yang munafik gitu ya. Kemudian dibedah ya dinamika psikologisnya. Kemudian diajak gitu ya, diajak bagaimana caranya supaya manusia tuh bisa kembali, bisa lurus lagi, bisa bertakwa lagi. Diberikan petunjuk gitu. Bahkan diberikan kabar gembira, diberikan peringatan. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, mengapa demikian ya? Mengapa itu semua perlu dipelajari, diresapi? Kenapa semua petunjuk tadi perlu dianggap dengan serius gitu ya, dipikirkan dengan serius, dijalankan dengan serius? Ya karena memang sejak awal manusia diciptakan itu, nah masuklah sini di ayat 30 ya, sejak awal diciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Jadi nggak bisa menjadi khalifah kalau nggak bertakwa kan gitu. Nah, nggak bisa menjadi khalifah kalau kita kafir ya, kalau kita kemudian munafik ya kan, nggak bisa. Kita hanya bisa menjadi khalifah yang terbaik gitu ketika kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, di ayat 30 inilah ya diingatkan kembali tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, jadi memang niat sejak awalnya itu adalah untuk menjadikan khalifah di bumi, yaitu khalifah bermakna mengelola, pemimpin, penguasa gitu. Nah, para malaikat berkata ya, mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Jadi ada semacam pertanyaan ya, dari malaikat, kenapa perlu ada khalifah ini? Kalau kita sekedar baca ini ya, seolah-olah memang sebelumnya di bumi itu sudah ada khalifah ya, sudah ada penguasa, sudah ada makhluk Allah yang diserahi tanggung jawab itu untuk mengelola bumi, tapi kemudian mereka merusak dan menumpahkan darah gitu. Nah, makanya ketika Allah mengatakan ya lagi ingin menjadikan khalifah di bumi, malaikat jadi bertanya-tanya gitu kan, udah pernah gitu kan. Nah, udah pernah, sementara ya kami ini kalau disuruh juga bisa kan gitu kan. Jadi ini pertanyaan yang kritis, tapi sekaligus kalau saya rasakan pertanyaan yang bersifat ya kita kan juga bisa ya gitu, nggak apa-apa kok kita aja gitu, kalau saya sih memahami begitu ya.
Nah, kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui hal yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi ya langsung di counter ya gitu. Yang mau diciptakan oleh Allah kali ini beda dengan yang dulu ya. Sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya oleh para malaikat gitu. Nah, kisah tentang penciptaan Nabi Adam ini tidak cuman ada di sini, ada di beberapa tempat, tersebar di beberapa tempat. Nah, ini semacam preview ya, karena belum terlalu detailnya di surat-surat lain gitu. Kalau nggak salah ada sekitar 7 tempat ya, kalau nggak salah 7 tempat di Al-Quran, kalau saya nggak salah ingat dari Ustaz Nu'man menjelaskannya. Nah, keistimewaannya apa yang tidak diketahui oleh malaikat yang Allah ketahui gitu ya, yaitu Allah mengajari Adam semua nama benda. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat, saya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi keistimewaan yang diberikan kepada Adam adalah kemampuannya untuk memahami, mengingat ya nama-nama benda. Ya mungkin kalau kita refleks adalah ilmu pengetahuan, berarti keistimewaan kita ya sebagai anak cucu Adam harusnya adalah ilmu pengetahuan. Itu yang membuat kita istimewa gitu. Itu yang membuat kita layak dibanggakan di depan malaikat. Jadi kalau kita nggak menjalani hidup sebagai pecinta ilmu, ya sebenarnya kita nggak menjalankan ya tugas kekhalifahan kita ya sebagai orang yang berilmu kemudian bisa menjadi khalifah kan gitu. Nah, mereka menjawab ya setelah melihat ya kemampuan Adam, Maha suci Engkau, ya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi ini adalah ungkapan, kalau menurut saya, sekali lagi ini kan preview ya, jadi ya, tentunya mungkin ada detailnya lagi ya, tetapi ini adalah ungkapan setelah malaikat melihat sendiri kemampuan Adam yang tidak mereka miliki. Karena Adam atau manusia punya kemampuan untuk mengenerate sendiri pengetahuannya lewat rasa ingin tahu, lewat nalurinya. Ya kan, manusia punya kemampuan diberi kemampuan untuk mengenerate sendiri, sementara malaikat ya hanya tahu apa yang diajarkan saja, jadi hanya tahu atas apa yang dikasih ya, tidak lebih dari itu, tidak bisa punya kemampuan mengenerate sendiri tadi gitu. Nah, Allah berfirman, hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan. Jadi kalau dalam bahasa manusia kita mungkin tuh kan ya kan, kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi pas aku bilang mau bikin khalifah tuh ya nggak mungkin saya bikin yang ecek-ecek lah gitu. Mungkin begitu ya, nggak mungkin dibikin ecek-ecek, saya bikin pasti yang terbaik. Buktinya dia punya kemampuan yang kalian semua tidak mampu. Nah, kemudian Allah ini memerintahkan ya, ingat ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam ya, tunduklah, sujudlah. Mungkin saya memahaminya sebagai apa ya? Ya saya nggak berani terlalu jauh sih, tapi saya memahaminya perintah sujud ini semacam apa ya? Kalau Ustaz Tuhan menjelaskan sujudnya malaikat ini lebih karena keterpanaan mereka ya atas ciptaan Allah yang begitu luar biasa yang bernama manusia ini ya, sesuatu yang jauh sebenarnya melampaui kemampuan mereka, potensinya jauh lebih dari itu. Jadi sujud karena keterpanaan, sujud karena ya mungkin juga karena ya mengaku kalah lah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau baca begini kan sebenarnya kalau kita coba merefleksi, apa ya benar gitu, apa ya benar. Sementara kita sendiri manusia sering pakai istilah, ya kita kan bukan malaikat, yang nggak ada salah gitu kan. Kita sering menjustifikasi diri kita yang memang punya banyak kesalahan. Sedangkan kita menganggap diri lebih rendah daripada malaikat yang tidak pernah salah, yang selalu benar, selalu lurus gitu, nggak pernah melenceng. Tapi di sini kok kebalikannya. Ini kadang-kadang menariknya itu ya, Quran itu seperti
mengajak kita melihat dari sudut pandang yang mungkin berkebalikan dengan cara kita melihat kehidupan pada umumnya gitu. Ya, kalau di sini kan berarti kan manusia memang diciptakan dengan spek yang lebih tinggi daripada malaikat. Ya kan? Pertanyaannya kok saya nggak ngerasa begitu ya, ya kan? Saya seandainya bisa melihat malaikat mungkin akan ketakutan setengah mati atau akan keder lah gitu. Karena kepatuhan, kesempurnaan mereka. Tapi di sini kok enggak ya? Di sini justru malaikat yang keder gitu ya. Karena ya mereka nggak punya apa yang kita punya kan gitu. Nah mungkin makna dari diingatkannya kembali kita tentang kisah penciptaan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam ini adalah untuk mengingatkan kembali akan potensi kita itu, potensi kita yang sanggup melebihi malaikat sebenarnya secara spek. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengisi diri kita dengan nama-nama benda itu, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan gitu. Nah buktinya malaikat pun rela bersujud gitu, kecuali iblis. Ya, ada cerita ya di balik kisah iblis menolak ini ya, yang cukup panjang, ya, menolak dan menyombongkan diri ya, sehingga dia termasuk golongan yang kafir. Di sini belum didetailkan, tapi di tempat lain didetailkan. Ya, di sini simpelnya adalah ya malaikat bisa melihat potensi manusia, iblis sebenarnya juga mungkin iya, cuman ya ini yang menghalangi dia adalah kesombongannya gitu, kesombongannya karena dia merasa lebih hebat daripada manusia. Sementara malaikat begitu ditunjukin speknya, wah iya bener, nggak sanggup kita ini mah gitu ya. Nah dilanjutkan dengan kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga dan makanlah berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tapi jangan mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Sering kita dengar bahwa Nabi Adam itu nanti dikeluarkan ke surga, dari surga ya ke bumi karena berdosa mendekati pohon itu kan. Tapi kalau dilihat sebelumnya kan memang manusia atau Nabi Adam sudah didesain untuk turun ke bumi kan. Ya, berarti kan di surganya tuh memang sementara aja. Gitu kan. Ini penjelasan saya dapat dari Ustadz Numan juga. Di surganya memang sementara gitu kan. Wong aslinya memang didesain buat di bumi kok. Ya, tapi diberi ya privilege untuk tinggal di surga. Kita nggak tahu apakah surga yang nanti akan kita huni atau ini surga yang berbeda. Ya, barangkali untuk pertama-tama adalah nanti akan jadi memori kolektif ya, memori kolektif bahwa kita tuh memang pernah ada di surga dan kita akan kembali ke sana gitu. Tujuan kita kembali sana. Bumi ini hanya tempat tinggal kita sementara. Ya kan? Nah, cuman disediakan ya sebuah ujian yang pohon itu ya diminta jangan didekati gitu ya. Sebagai ya kalau penjelasan para ustaz kan sebagai ujian karena nanti di dunia seperti itu. Di dunia itu ada banyak kenikmatan seperti surga ya. Yang diperbolehkan ya, di surga itu diperbolehkan kan menikmati banyak hal. Nah, di dunia juga begitu, diperbolehkan menikmati banyak hal. Yang dilarang itu kan nggak banyak. Di sini kan kalau di surga hanya satu pohon itu yang dilarang kan. Di bumi kan juga begitu, yang dilarang sama yang diperbolehkan tuh banyakan yang diperbolehkan. Ya. Makanan misalnya yang dihalalkan sama yang diharamkan itu jauh lebih banyak yang dihalalkan. Hubungan antar manusia misalnya yang dihalalkan banyak gitu, yang diharamkan sedikit ya gitu. Kemudian cara mencari rezeki misalnya yang dihalalkan banyak gitu ya, yang diharamkan sedikit. Tapi yang sedikit ini memang harus diwaspadai gitu, dan itu yang seringkali kemudian membuat manusia terjerumus ya kan. Nah, kemudian setan memperdaya keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan surga. Memang ini kesannya memang setan memperdaya lalu kemudian mendekati pohon, lalu kemudian itulah yang menyebabkan diturunkan gitu. Nah, tapi barangkali kalau dicoba diresapi lagi ya balik ke awal, memang didesain untuk bumi kok, berarti di surganya itu memang sementara. Nah, momentum
perintah untuk tidak boleh, larangan untuk tidak boleh mendekati pohon. Kemudian akhirnya ada setan menggoda, kemudian tergoda mendekati, kemudian akhirnya diputus ya kenikmatan di surga itu, kemudian turun ke bumi. Itu ya memang itu semacam miniatur kita ya. Kita itu kan begitu ya di dunia ini kan. Hidup kita tuh nikmatnya banyak, yang halal banyak. Tapi yang halal itu akan hilang ketika kita mulai mencoba-coba yang haram. Ya, yang sedikit itu sebenarnya jumlahnya. Makanan yang halal banyak, yang bisa dinikmati banyak. Tapi begitu kita coba-coba yang haram, maka akan banyak kenikmatan itu hilang. Dan bukan cuma di dunia, tapi nanti di akhirat akan hilang juga. Rezeki untuk hidup itu cara mencari yang halal banyak. Nah, tapi begitu kita coba-coba untuk cari yang haram gitu ya, maka akan ada titik, misalnya orang korupsi gitu, akan ada titik ya kenikmatannya akan diputus semuanya. Ya mungkin tidak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Tuh, jadi itu semacam sebuah simulasi ya akan seperti itulah nantinya ya. Jadi, turunnya ke bumi itu sebenarnya memang sudah didesain, tapi ada semacam test case di sini ya, test case. Nah, menariknya adalah di sini segera ya. Jadi Allah katakan di sini kan, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Nah, itu sebagai preview kehidupan dunia nantinya. Bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi di bumi itu memang akan ada permusuhan kemungkinan, tapi juga akan ada tempat tinggal dan kesenangan gitu sampai waktu tertentu. Nah, menariknya adalah di ayat 37 ya, ada memohon ampun kepada Allah, lalu Allah menerima tobatnya. Inilah selayaknya orang yang berbuat salah gitu, yaitu langsung bertobat. Karena begitu bertobat, Allah akan langsung mengampuni. Karena sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Jadi kalau ada diucapkan nama Allah di situ ya, innahu huwat tawwabur rahim ya, Allah Maha menerima taubat, penyayang, itu pasti ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya ya. Kenapa disebutkan Allah Maha penerima taubat dan penyayang? Karena dua sifat itulah yang sebenarnya ya dalam kasus ini ya dominan gitu. Jadi begitu Nabi Adam bertobat ya langsung ditampuni, karena Allah itu Maha penerima taubat, plus Allah itu Maha penyayang. Jadi Ar-Rahim ya, yang sayangnya tidak putus-putus itu. Sehingga sudah selayaknya kita manusia itu pasti akan ada kemungkinan kita nyerempet ke pohon tadi, sehingga terputuslah kenikmatan kita ya. Mungkin bentuknya adalah menjadi musuh bagi yang lain, ada pertengkaran, tapi juga ada kesenangan. Maka kalaupun kita berbuat salah, maka tirulah segera Nabi Adam, yaitu bertaubat, sehingga Allah mengampuni kita itu. Nah, Allah berfirman di ayat 38, turunlah kamu semua dari surga, jika petunjukku datang kepadamu, ikutilah. Siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan takut dan tidak bersedih. Nah, jadi ini juga sebuah janji dari Allah bahwa sepanjang kehidupan umat manusia itu pasti akan ada petunjuk ya, ada risalah lewat nabi-nabi gitu ya, juga lewat ayat-ayat yang ada di alam gitu ya. Ya di di ayat-ayat sebelumnya kan kita memperhatikan langit, memperhatikan bumi, memperhatikan udara gitu, itu pasti juga akan terasa kok ya bahwa ada Tuhan di sana gitu. Nah, jadi petunjuk itu akan selalu ada. Nah, adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu. Nah, jadi petunjuknya pasti ada. Kalau diikuti maka kita akan aman, kita nggak perlu takut dan bersedih ya. Meskipun kita di dunia ini terombang-ambing ya, karena ketakutan kita sudah melakukan berbagai kesalahan, bertobatlah. Nah, hati-hati ya, jangan sampai jadi seperti orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, yang petunjuknya itu sudah ada tapi didustakan. Alam ini sudah ngasih petunjuk, kita dustakan. Nabi sudah kasih ajaran tapi didustakan gitu. Nah,
ya tentu saja itu akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini ungkapan yang ringkas tapi mengerikan ya. Kekal di dalamnya itu loh. Ya kan, kita tuh bisa berpotensi di surga kok. Ya kan? Di ayat 25 kan sudah disebutkan, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebaikan. Dan seterusnya, dapat rezeki sediakan surga yang di bawahnya malah sungai-sungai, diberi buah-buahan, pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Jadi kita tuh punya potensi untuk masuk surga di ayat 25. Wah, tapi kok bisa-bisanya ada orang yang masuk neraka dan kekal di dalamnya? Ya karena kafir, ya karena mendustakan ayat-ayatnya yang sudah jelas-jelas, sehingga dimurkailah, ya kan? Ini termasuk jenis orang-orang yang dimurkai. Gitu. Jadi setelah ini nanti akan ada bahasan tentang Bani Israel, ya, mungkin sebagai sebuah potret realita ya, seperti apa kondisi orang-orang yang sebenarnya diberi risalah tapi kemudian mendustakan, seperti itu, yang tentu saja menjadi pelajaran buat kita untuk kita hindari. Tetapi sebelum itu ya, ini peringatan yang luar biasa ya, bahwa ya seluruh ya petunjuk untuk menjadi takwa ini, untuk jangan menjadi orang yang ingkar, yang murka itu, karena memang tugas kita sebenarnya jadi khalifah gitu, yang dikaruniai kemampuan untuk menyerap ilmu, yang mengakuisisi ilmu pengetahuan untuk berbuat kebaikan, mengelola bumi. Nah, cuman ada potensi ya untuk kita juga jadi orang yang ingkar. Maka dari itu, kalau kita ingkar ya sedikit, segeralah bertaubat gitu kan. Nah, jangan sampai jadi orang betul-betul ingkar, karena petunjuk itu selalu ada. Petunjuk itu selalu disediakan. Nah, kalau kita buka mata mau menerima akan masuk surga. Kalau nggak mau ya sudah disediakan petunjuk. Ya, sudah dikasih potensi, ingkar juga. Ini kan ya memang kebangetan ya, maka akan jadi orang yang dimurkai itu. Nah, untuk bila menarik, moga-moga kita nggak termasuk ke sana. Moga-moga kita masuk orang yang ada di dalam keselamatan. Moga-moga kita termasuk di antara orang-orang yang berusaha lah semampu kita untuk menjadi khalifah dengan cara terus-menerus mengupdate ya diri kita dengan pengetahuan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.